Kesehatan nggak bayar. Makan bocah. Angka pengangguran menurun. Waktu cangkem botol. Cangkem ora sopan iki. Hei koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Bisa matamu. Asuh. Kita harus Gimana? Apaan tuh? Otak ayam. Yang ini 8, yang kanan 8. Pantesan aja negara lain, negara asing anggap kita sebagai negara dunia ketiga underdeveloped. Sibuk hitung potongan ayam. Itu aja nggak bisa. Dikira kami bodoh. Memang bisa nyampe. Makan belatung gratis itu harga 8.000, belum dipotong-potong. Ayam segede gitu. Ini cuman hanya pencitraan. Sehebat ya, makan belatung gratis ini di bawah komando saya. Harusnya potongan ayam itu ditampilkan ketika pemilu 2 tahun lalu, di mana saya meramalkan bakal hancur lebur, keracunan, mencret, UGD, dan korupsi. Betul kan? Betul. Masa lebih pintar gua? Padahal gue bukan dukun loh, aku kan bukan Maerot. Sekarang kita ini menampilkan potongan ayam setelah kita sudah tangkap sahabat kita yang tercinta yang mendapatkan medali penghargaan si kelapa batok kelapa. Terus sekarang kita sehebat nih. Saya ini bisa potong ayam. Ini ayam yang harus disajikan. Anak-anak harus makan potongan ayam seperti ini. Ini kan adalah pesan untuk investor betapa terbelakangnya otak kita. IQ jongkok, IQ 58. Negara sebesar ini, kita urusin ayam. Sedangkan negara lain urusin satelit, NASA, internet, iPhone seri 20, ini masih urusin ayam potong. Terus emak-emak rempong datang ke sepi cicilan pengen foto. Iya, ayamnya potong 10, 8, 14, 20. Hitung aja nggak bisa. Hitung anggaran aja nggak bisa. Bikin program sendiri makan belatung gratis kita pimpin, kita angkat maling. Yang kita kelola aja hancur, apalagi bidang lain. Kita tahulah ini hanya mengalihkan isu dari si bunda ya, karena anggaran keluar negeri 51 kali, cus, sekarang kita alihkan ke makan belatung. Seorang kita pahlawan. Saya bentuk badan makan belatung gratis, saya tangkap malingnya. Yang gue bentuk, saya angkat maling, saya tangkap. Itu kan bodoh sekali. Kecuali kita itu jadi presiden, kita tangkap maling IKN, Ibu Kota Kodok Nusantara, yang dibawa pimpinan Mulkodok. Oke lah, masih ada bagusnya. Kita tangkap maling narkocoy, yang bukan bidang kita, bukan wilayah kita. Ini wilayah kita bangun, kita bentuk, kita angkat malingnya, si kelapa batok kelapa itu, kita tangkap. Hebat kan gue? Hebatnya di mana? Ya lo bisa ngibulin itu, mak itu, yang paling bawa pulang dapat beras berkutu atau amplop ya. Aduh hebat sekali ya, bisa potong ayamnya, bisa hitung ayamnya. Dolar 18.000, bakal 20.000, investor nggak percaya karena ternyata IQ kita jongkok sebatas mamerin ayam. Mendingan jual ayam aja keliling, itu lebih cocok kali ya, daripada kita sekarang sok-sok main ekonomi. Ini adalah tamparan besar. Negara asing akan liput ini, apalagi kita sudah tampil di PBB. Kita ini kasih makan 60 juta orang seperti McD. Negara-negara yang sirik melihat kita makan belatung gratis begitu sukses. Potong ayam aja nggak bisa ngitung. Dan setelah 1,5 tahun, di mana korupsi 360 triliun sukses dilakukan, kira baru potong ayam. Apakah nggak malu? Kalau gue malu ya. Tapi gimmick-gimmick ini justru akan mempermalukan pasar saham dan tukar nilai rupiah, dan asing gak mau invest
karena ternyata IQ-nya serendah-rendah kerak. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Kalau kita melihat dari pemerintahan Prabowo Subianto ya, yang sampai saat ini carut marut, terutama tentang dari program-program MBK yang menjedot anggaran yang cukup luar biasa ya. Ini tentu saja membuat dari masyarakat semakin kecewa dan kemudian menghujat beliau habis-habisan. Karena dari janji-janjinya itu boleh dibilang amat sangat jauh ya terrealisasi. Yang katanya kesehatan gratis dan kemudian sekolah gratis, angkutan gratis, ternyata semua mahal. Yang katanya dulu dia ingin menjadi presiden dan ketika sudah menjadi presiden akan menurunkan harga sembako biar murah, malah menjadi mahal. Karena apa? Program MBK. Nah sekarang ketika MBK agak berhenti nih ya, di stop dulu, terbuktikan bahwa harga dari sayur yang ada di pasar itu turun kembali. Dan ini menjadi sebuah waktu bukti bahwa kebijakan Presiden Subianto itu memang di luar nurul ya, atau bahkan tidak mencerahkan masyarakat. Dan tampaknya dari memang pidato-pidato Prabowo itu amat sangat lucu guys ya. Seolah-olah itu tidak menunjukkan dari orang yang mempunyai ilmu ketatanegaraan. Bahkan dari apa yang dikatakan itu kayak orang-orang tidak berpendidikan seperti Indah Semula dan Cuk dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah sorotan bagi netizen masyarakat Indonesia. Kok ada presiden seperti itu ya? Dan mereka terus kesimak dan terus lama-lama. Coba kita lanjut video selengkapnya. Saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Geredak, 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 geredak. Gededak, 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 gededak. Ternyata Bapak Presiden Prabowo jago ngelawak. Alhamdulillah, sangat bersyukur Indonesia punya presiden seperti Bapak Presiden Prabowo. Sangat ramah, mudah membuat rakyat tertawa, rakyat gembira, rakyat senang, bahagia, apalagi lucu, imut, gemoy, gemes. Nah, ini cocok nih ngelawak sama Sule. Andre Taulani, Bang Sule, Aa Sule, sama Pak Haji Andre Taulani. Tolong dong diajak berkomedi sama Bang Wendy Cagur ya. Diajak berkomedi. Lucu nih Bapak Presiden kita. Geledak, geledak, geledak. Baru kali ini gue ngerasa sebangga itu sama seorang pemimpin. Karena setiap kali dia pidato, ada aja satu kalimat yang akan bikin kita nusuk sampai ke kerongkongan. Suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Iya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Enggak, beliau ini nggak salah ya. Gue yang salah.
gue nggak menginginkan kekayaan orang lain. Gue yang salah. Nggak, pengen. Dasmu, usaha, goblok, usaha. Masa minta kekayaan orang lain menetes ke bawah? Nggak bisa. Terus, gaji guru kenapa kecil? Gak ada duitnya. Makanya jangan pada jadi guru, kata gue teh. Salah lu pada, jangan jadi guru. Jadi copet aja, jelas. Ada duitnya. Terus gak ada yang lebih genting daripada kelaparan. Bener. Lo kalau lapar lo gak bisa ngapa-ngapain. Makanya kata gue MBG jangan cuma buat anak-anak. Semua rakyat dapat MBG. Termasuk gue nih, budak korporat nih. Karyawan-karyawan gaji UMR. Datang ke rumah gue MBG. Biar gue gak kelaparan. Gue yang salah gue. Bapak mah gak salah. Bapak mah top deh, paling mantep, bangga gue. Suatu saat saya lagi tidur di mobil, tahu-tahu karena hujan keras di luar, saya tidur, tahu-tahu tek, anjing. Saya bangun, rupanya bocor. Habis itu pakai mobil dia naik gunung, gededak. Tapi gededak. Kaget. Ngomong-ngomong sopan gitu. Salah, goblok, anjing. Sorry. Emang gue pikirin. Karena uangnya nggak ada. Yang nyinyir biar ada. Nyinyir. Goblok kamu. Group discussion. Mau diskusi apa lagi? Diskusi. Hidup Jokowi! Geredak. Tapi geredak nggak apa-apa. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani. Bangsa yang besar. Besar utangnya. Bangsatnya yang besar kali. Itu mulu kalimat andalannya. Buktiin. Demen banget ditepuk tangan. Kita nggak boleh mengemis, kita nggak boleh menghamba bangsa lain. Dia mah lupaan orangnya. Kan Bapak sendiri yang melanggar omongan sendiri. Aduh, pidato 2026 isinya kayak pidato pejuang kemerdekaan tahun 1938. Aduh, kiamat maju seminggu. Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Tiap hari
di desa beredar uang 3.000 kali 15.000 rupiah, 45.000 rupiah kali 3.000. Dan saya ulangi, 15.000 rupiah kali 3.000. Ada yang lebih, ada yang sedikit, berkurang dan sebagainya. 3.000 kali 15.000, 45 juta rupiah tiap hari. Tiap hari. Dan di situ adalah 5 hari seminggu kali 4, 20 hari kali